Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah bertemu lagi di Islam itu Indah bersama saya Mikdad Adausi. Masya Allah di pagi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama-sama tentunya dengan guru-guru kita. Nah Masya Allah jamaah sebelum kita masuk ke tema, sebelum kita masuk ke pembahasan tunggu dulu nih. Saya mau tanya-tanya dulu Bu. Yang ini dari mana suaranya Bu? masih kurang connect coba. Dari mana yang ini suaranya Bu? Oh gitu. Kalau yang ini dari mana? Nah gitu dong. Tepuk tangan dulu Bu, Masya Allah. Bu, nah saya mau tanya dulu nih di sini. Ibu pernah gak sih Bu ngerasa khawatir di dalam hidup? Sering. Sering ya Bu? Biasanya khawatirnya gara-gara apa Bu? Anak. Gara-gara anak. Nah, Bu kalau anak Gen Z atau istilah zaman sekarang itu juga, itu tuh sering anak-anak zaman sekarang bilang insecure. Apa Bu? Wih, ada yang tahu nggak insecure artinya apa Bu? Gak tahu. Aku tahu. Jadi apa insecure Ustaz? itu kurang Apa? percaya diri. Wih Ustaz Maulana gaul banget, keren. Nah jadi kalau misalnya kita tuh ngerasa rendah diri gitu ya, orang lain tuh lebih bagus dari kita gitu tuh, ih kayaknya kurang cantik, kurang ganteng. Nah itu tuh insecure Bu. Nah pas banget nih Bu, karena di pagi hari ini Masya Allah jamaah yang dari rumah juga nih, kita tuh sering banget ngerasa insecure, kita tuh ngerasa kurang kaya, kurang cantik, kurang ganteng gitu ya. Nah terus kita tuh terbiasa membandingkan kenikmatan kita dengan nikmat orang lain. Aduh ini PR banget. Nah hari ini kita akan masuk ke tema kita yang Masya Allah luar biasa. Temanya adalah Stop Insecure, Perbanyak Bersyukur. Masya Allah boleh tepuk tangan dulu untuk tema kita di pagi hari ini. Waduh Masya Allah. Baik jamaah sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai hidup penuh berkah. Kita saksikan sama-sama silakan. Tepuk tangan dulu dong Bu, ini anak kecil tapi pemikirannya udah dewasa. Jadi, apa yang bisa dipetik Mas Mikdad dari video itu? maksudnya gini, kadang kita tuh ngelihat rezeki itu benar-benar hanya ya uang aja gitu ya. Jadi kalau misalnya uang kita lebih sedikit dari orang lain, kayak kita ngerasa, ih kayaknya orang itu lebih bahagia. Padahal ternyata belum tentu juga uangnya lebih banyak, lebih bahagia dari kita ya. Masya Allah. Kalau yang saya petik dari video itu, Apa? ternyata membutuhkan waktu 1 menit untuk memasang 1 sepatu. Kenapa fokus ke sepatunya? Masya Allah. Baik Ustaz Syam, ini masih berkaitan sama tema kita di pagi hari ini nih. Aku pengen nanya nih. Kadang kita tuh ngerasa insecure karena rezeki kita itu lebih sedikit dibandingkan orang lain gitu Kelihatannya. ya. Kelihatannya. Padahal kan Siap. Allah itu sebetulnya sudah menetapkan gitu ya. Pokoknya rezeki itu nggak akan tertukar. Nah tapi ini menjadi pertanyaan itu gimana caranya supaya kita tuh nggak insecure, kita tuh nggak ngerasa rendah diri karena rezeki kita itu lebih kecil karena Allah sudah menetapkannya. Nah ini mohon penjelasannya Guru, silakan. Terima kasih Mas Mikdad, tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Asad, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sehat. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang di pagi hari merasa perasaannya tenang. Ibu tenang gak hari ini? 70% tenang. 30%-nya mikirin masuk TV enggak ya? Mu'afan fi jasadihi. Sehat badannya, ibu sehat. Alhamdulillah sehat walafiat, bahkan masih sanggup datang ke sini bermajelis ilmu di subuh hari. Kemudian indahu qutu yaumihi, hari itu ada makanannya. Ada makanan Bu. Sudah dijamin nasi kotaknya untuk pagi ini. Dari Islam itu indah. Faka'annama hizat lahud dunya. Maka kata Nabi, maka seakan-akan dia sudah sangat kaya raya. Karena seakan-akan dia sudah punya dunia dan seisinya. Artinya yang pertama, biar enggak insecure masalah rizki, turunkan standarisasi kaya. Jangan katakan nanti punya seberapa di rekening baru bilang kaya.
Karena kata Nabi, kalau hari itu aman perasaannya, ndak ada yang kejar-kejar. Ndak ada yang bikin dia deg-degan. Anaknya alhamdulillah sekolah, suaminya alhamdulillah ada kerja. Kemudian hari itu dia sehat badannya, hari itu dia punya makanan, maka seakan-akan dia punya dunia dan seisinya. Nabi ndak bilang punya tabungan berapa M, punya tanah di sini, punya kontrakan di sini, tidak. Tapi hari itu aja sudah terjamin, maka dia sudah kaya raya. Kenapa? Karena esok hari belum tentu masih hidup atau sudah berada di alam barzakh. Maka turunkan standarisasi kekayaan dalam Islam sehingga merasa bersyukur, tidak insecure. Yang kedua, bagaimana agar tidak insecure melihat daripada materi orang lain lebih banyak, uang orang lain lebih banyak, tabungan orang lain lebih banyak, maka lihat berkahnya. Apa Bu? Berkahnya. Apa artinya keberkahan dalam rezeki? Berkah itu adalah modal dikit, untungnya banyak. Kelihatan nominalnya sedikit, tapi manfaatnya lebih banyak. Dibandingkan ada yang kelihatan nominalnya banyak, tapi habis buat berobat, habis buat ini, habis buat ini. Subhanallah, maka lihat keberkahannya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau kata Al-Quran, kalau penduduk bumi itu, penduduk sebuah tempat itu beriman dan bertakwa, maka kami bukakan kunci keberkahan. Maka kata ulama, dari rizki itu yang dilihat berkahnya. Berkahnya. Nah tapi Ustadz kalau misalnya mintanya 2 banyak dan juga berkah boleh nggak? Bisa dong. Bisa. Yang jelas berkah lebih utama. Oh, karena iya. banyak belum tentu berkah, sedikit belum tentu tidak berkah. Masya Allah. Baik, terima kasih guruku. Ustadz Syam, boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah, ini menarik banget nih. Jamaah yang ada di rumah juga boleh siapin catatannya. Jadi Bu, mau banyak atau berkah Bu? Berkah. Kan lebih dua-duanya lebih boleh juga kata Ustadz Syam. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah selanjutnya. Kita panggilkan guru kita Ustadz Asad. Ustadz mohon izin, Masya Allah. Sehat Ustadz? Sehat, Alhamdulillah, Masya Allah. Hari ini kita sedang membahas insecure Ustadz. Nah kadang nih ya, karena sekarang tuh zamannya sosial media gitu ya. Apa-apa tuh ditampilkan, orang pada selfie kemana-mana. Nah banyak juga yang kita tuh jadi insecure gara-gara ngelihat orang lain pada cantik-cantik banget. Padahal bisa jadi itu filter. Terus mulus-mulus iya di sosmed kan. Nah terus kita jadi insecure. Nah apa yang harus kita lakukan? Bukannya Allah itu kan sudah menetapkan ya. Wajah kita seperti ini bentuk fisik kita. Nah apakah bentuk dari syukur itu kita terima apa yang kita sudah punya? Boleh nggak sih kalau misalnya kita memperbaiki bentuk tubuh kita. Misalnya hidungnya ada yang kurang mancung, dimancungin. Misalnya giginya kurang rapi, diperbaiki. Nah itu mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Mas Fikdat. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syams. Para jamaah, Islam itu indah. Ibu-ibu semuanya, insya Allah sehat semua ya. Alhamdulillah. Insecure itu berasal dari rasa kurang bersyukurnya kita terhadap apapun yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau kita hari ini diberikan hidung yang seperti ini ataupun mulut yang sudah Allah bentuk secara proporsional, maka itulah yang terbaik. Karena kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi setiap dari kita itu, ibu-ibu semuanya, Allah sudah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau mata ibu sekarang agak belok misalkan, itu sudah yang terbaik. Atau hidung ibu bentuknya agak bulat, misalkan itu sudah yang terbaik. Karena kalau terlalu mancung, lubangnya besar, nanti masuk angin. Jadi Allah tuh paling tahu lah, paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan memang manusia itu kan sifatnya itu seringkali tidak bersyukur. Ya, kata Nabi, kalau seorang manusia diberikan satu lembah berisi harta emas, maka ia akan mau yang kedua. Kalau dikasih 2, mau yang ketiga. Bukan begitu ibu-ibu? Ibu-ibu kalau punya uang 1 juta di rekening, pengen lagi nggak? Pengen. Kalau punya 2 juta, pengen lagi? Pengen. Akan selalu seperti itu. Nah makanya harus perbanyak rasa syukur. Karena kata Nabi, ya orang yang bersyukur siapapun itu maka Allah akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah jadi gimana kalau bentuk tubuh kita yang kita miliki saat ini mau kita rubah? Boleh apa enggak? Kalau merubahnya dalam bentuk yang
wajar dan normal dalam artian berolahraga, ya kan? Kita pengen badan sehat, maka itu dibolehkan. Tapi kalau merubah bentuk dengan alat, ya, operasi, Ya, nah itu gimana Ustaz? itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan Karena ya. kata Nabi juga orang yang punya tato ya atau Betul. yang merubah bentuk alis, Iya. maka itu akan dilaknat oleh Allah. Nah, kalau yang sudah terlanjur gimana nih Ustaz? Yang sudah terlanjur, kalau tatonya bisa dihilangkan. Iya. Kalau lebih banyak mudorotnya jadi sakit, maka bertaubat pada Allah. Waduh, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Nah baik selanjutnya, Ustadz Maulana, aku masih Iya. ada satu pertanyaan nih. Apa Ustadz, kita ini kan perintis nih, bukan Perintis. pewaris. Oh, Jadi kan kalau kita itu ya harus merintis dulu, bukan tiba-tiba diwariskan gitu ya hartanya. Nah kadang kita tuh insecure, gimana ya bisa gak sih cara membahagiakan orang tua? Karena kita buat makan aja susah misalnya. Gimana Ustadz? Nah, buat semua, wahai para perintis, jangan insecure. Insecure. Walaupun kalian bukan pewaris, ada yang harus Anda syukuri. Apa Mau tuh? tahu? Mau dong, Ustaz. Apa yang harus disyukuri? Mau Apa tahu? ya kira-kira? Mau tahu? Apa tuh? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Masya Jawab jamaah. Allah. Alhamdulillah. Apa mau insecure?